Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila di video-video saya sebelumnya lebih banyak ditujukan kepada para bunda, di video kali ini kita akan membahas mengenai para bunda tersebut. Sehingga saya berharap bunda mengajak suaminya, mengajak kakek nenek dari anak-anaknya untuk sama-sama menyaksikan video ini. Karena di video kali ini kita akan membahas mengenai perubahan emosional yang biasa dialami oleh ibu setelah melahirkan. Apa saja yang dialami oleh ibu setelah melahirkan anaknya? Seorang ibu akan mengalami perubahan hormonal yang terjadi secara tiba-tiba. Hormon yang sebelumnya bertugas mempertahankan janin di dalam kandungannya, hormon-hormon tersebut setelah janinnya lahir tentu akan mengalami penurunan, dan ini terjadi secara tiba-tiba. Perubahan hormonal ini dapat menyebabkan kecemasan bagi seorang ibu. Dikombinasi lagi dengan ibu biasanya mengalami kurang tidur, kelelahan, stres, nyeri. Yang ini tentu menjadi kombinasi yang dapat menyebabkan gangguan emosional bagi seorang ibu yang baru saja melahirkan. Lalu, gangguan emosional apa saja yang biasa dialami oleh ibu? Yang pertama adalah baby blues syndrome. Baby blues syndrome ini terjadi biasanya di hari-hari awal setelah seorang ibu melahirkan. Biasanya bertahan sampai 1-2 minggu setelah melahirkan. Baby blues syndrome ini ditandai dengan perasaan yang ambivalen, naik turun, perasaan sedih yang berlebihan, perasaan ingin menangis. Seorang ibu terkadang mengalami kesulitan untuk tidur, mudah tersinggung, konsentrasi menurun, kurang percaya diri. Baby blues syndrome lebih sering dialami oleh ibu yang melahirkan anak pertamanya. Kurang lebih 70-80% ibu yang melahirkan anak pertamanya mengalami baby blues syndrome. Nah, ini ya yang harus ayah, kakek, nenek ketahui. Seorang ibu yang mengalami baby blues syndrome perlu sekali dukungan emosional dari orang-orang di sekitarnya, baik ayah maupun kakek neneknya. Seorang ibu juga memerlukan bantuan merawat bayinya, memberikan harapan-harapan yang realistik, dan terkadang perlu interaksi dengan ibu-ibu yang lain. Baby blues syndrome sendiri gejalanya biasanya tidak lebih dari 2 minggu dan biasanya tidak memerlukan bantuan dari psikiater. Bila gejala-gejala tadi berlangsung lebih dari 2 minggu, kemungkinan ibu mengalami depresi pasca persalinan. Di kondisi ini, seorang ibu memerlukan bantuan dari psikiater. Seperti sudah dibahas sebelumnya, gangguan emosional yang kedua adalah depresi pasca persalinan. Depresi pasca persalinan ini adalah suatu gangguan emosional yang lebih berat daripada baby blues syndrome. Akan tetapi, untungnya hanya sebagian kecil saja ibu yang mengalami depresi pasca persalinan ini. Biasanya timbul 2-6 minggu setelah persalinan, dan perasaan depresi ini bisa bertahan berbulan-bulan sampai 1 tahun setelah melahirkan. Beberapa faktor risiko seorang ibu bisa mengalami depresi pasca persalinan, misalnya seorang ibu yang merupakan single mother, seorang ibu dengan sosioekonomi yang rendah, pendidikan kurang, seorang ibu yang mengalami komplikasi dari kehamilannya atau mengalami gangguan kesehatan akibat kehamilannya, seorang ibu yang memiliki riwayat depresi, baik ibu maupun di dalam keluarganya, seorang ibu yang mengalami kesulitan dalam proses persalinan, seorang ibu dengan kelainan sistem imun, adanya riwayat trauma sebelumnya, atau seorang ibu yang tidak mendapatkan dukungan sosial, dukungan emosional yang baik dari lingkungan sekitarnya.
Lalu kapan seorang ibu kita curigai mengalami depresi pasca persalinan? Bila ibu menunjukkan tanda-tanda kurangnya percaya diri terhadap kemampuannya menyusui anaknya, atau kurang percaya diri terhadap kemampuannya mengasuh anaknya, kurangnya toleransi terhadap anggota keluarga yang lain, merasa tidak ada harapan atau tidak mampu lagi mengatasi masalah-masalah yang ada di sekitar ibu tersebut. Seorang ibu yang mengalami depresi pasca persalinan juga cenderung tidak lekat dengan bayinya atau bahkan menghindari memanggil nama anaknya. Seringkali seorang ibu yang mengalami depresi pasca persalinan ini menunjukkan gangguan-gangguan fisik, keluhan-keluhan fisik yang sebenarnya tidak jelas. Keluhan ini bisa berlangsung berbulan-bulan sampai 1 tahun setelah persalinan. Bila seorang ibu mengalami gejala ini, diharapkan untuk kontrol atau menemui psikiater. Apakah hanya baby blues syndrome dan depresi pasca persalinan yang merupakan gangguan emosional ibu setelah melahirkan? Ternyata ada satu lagi, yaitu psikosis setelah persalinan. Psikosis ini adalah perubahan emosional dan perilaku yang berat, hanya 1-2 per 1000 ibu pasca melahirkan mengalami gangguan sampai ke psikosis. Kecurigaan kita seorang ibu mengalami psikosis pasca persalinan bila terhadap tanda-tanda misalnya halusinasi atau delusi, kehilangan kontrol dan fungsi sosial, dan kehilangan kemampuan ibu untuk berpikir secara rasional. Seorang ibu yang mengalami psikosis pasca persalinan juga menunjukkan perilaku-perilaku yang aneh dan sering membahayakan diri sendiri maupun bayinya. Misalnya percobaan bunuh diri. Seorang ibu juga terkadang mengalami kekurang mampuan melakukan komunikasi, ketidakmampuan melakukan pengasuhan, dan seringkali terdapat masalah perilaku terhadap anaknya yang lain. Bila seorang ibu mengalami psikosis, seorang ibu ini harus menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, sekarang kita ketahui bersama ya, seorang ibu setelah mengalami proses persalinan akan mengalami perubahan emosional. Lalu bagaimana cara mengantisipasi atau mengatasi gangguan-gangguan akibat perubahan emosional tersebut? Tentu persiapkanlah kehamilan dengan matang. Kenapa? Supaya kita mendapatkan tumbuh kembang janin dengan optimal, juga untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan masalah yang akan terjadi baik pada ibu maupun pada janinnya. Bukan hanya itu, persiapan yang matang juga harus melibatkan keluarga, baik ayah, kakak, kakek, nenek, dan seterusnya. Karena peran keluarga itu sangat penting dalam keberhasilan kehamilan yang optimal. Yang kedua, persiapkan berbagai skenario yang mungkin akan terjadi. Misalnya, bagaimana bila kelak melahirkan secara spontan? Tentu akan berbeda bila kelak melahirkan secara operasi seksio sesaria. Apa saja bedanya? Apa saja kemungkinan masalah yang dihadapi ibu pada masing-masing skenario di atas? Pelajari juga beberapa masalah pada bayi baru lahir yang mungkin akan terjadi. Berikutnya, bekali ilmu sebanyak-banyaknya, terutama ilmu mengenai ASI, air susu ibu. Untuk diketahui, tumbuh kembang bayi yang mendapatkan ASI eksklusif atau hanya mendapatkan ASI saja tanpa tambahan yang lain akan lebih optimal. Karena selain bayi mendapatkan makanan yang terbaik dari ASI tersebut, bayi juga akan mendapatkan stimulasi
yang lebih komprehensif. Dan satu hal yang juga penting, dengan memberikan ASI eksklusif akan tercipta bonding atau kelekatan dan hubungan antara ibu dan anaknya yang lebih erat. Sebagai contoh, ilmu terkait ASI yang penting misalnya tentang kolostrum atau air susu ibu yang keluar di awal-awal masa pasca persalinan. Kolostrum ini tentu sangat penting bagi kesehatan bayi karena mengandung kekebalan tubuh yang tinggi dan gizi yang tinggi. Contoh lain adalah misalnya seorang ibu akan menghadapi kondisi di mana air susunya di awal-awal itu tidak langsung keluar dengan lancar. Kadang terkesan keluar dengan sedikit, yang mana ini tentu adalah hal yang normal-normal saja. Mengapa? Karena ukuran lambung bayi ternyata juga masih sangat kecil di fase-fase awal tersebut. Ilmu yang penting juga misalnya tentang tanda-tanda awal bayi ingin menyusu. Karena ini menjadi salah satu stresor penting bagi ibu di awal-awal. Salah satu ilmu yang harus dikuasai oleh seluruh ibu yang baru melahirkan dan akan menyusui anaknya adalah bagaimana posisi dan perlekatan menyusui yang baik. Sebagian besar ibu belum menguasai ilmu ini dan ini sangat menentukan dalam keberhasilan menyusui anaknya. Dalam mempersiapkan ilmu ini, ayah dan nenek bayi ternyata mempunyai peran yang sangat penting dalam keberhasilan menyusui. Berikutnya, konsultasilah selalu dengan konselor laktasi, dengan dokter kandungan Anda, atau dengan bidan bunda terkait hal-hal di atas. Atau konsultasilah, ceritakanlah bila ada masalah selama kehamilan. Mudah-mudahan dengan antisipasi ini kita bisa mengurangi risiko terjadinya masalah-masalah terkait perubahan emosional ibu pasca persalinan. Video ini kami dedikasikan untuk seluruh bunda yang mungkin akan mengalami perubahan emosional pasca persalinan. Semoga tidak berkembang menjadi masalah-masalah atau gangguan-gangguan emosional. Tentu saja, peran keluarga sangat penting dalam mendukung seorang ibu di masa-masa pasca persalinan ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Insya Allah akan kami sambung lagi dengan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.